Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faulia Saleh dengan NIM 210 210 50 10 53. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai norm, produktor, dan jarak dalam Rn. Adapun pembahasan pertama kita yaitu norm vektor, yang kedua vektor satuan, yang ketiga jarak dalam Rn, yang keempat produk titik, dan yang kelima produk titik sebagai perkalian matrik. Subbab pertama yaitu norm vektor. Apa sih itu norm? Norm dapat diartikan sebagai jarak atau panjang. Jadi ketika kita berbicara mengenai norm di dalam bilangan real, maka kita berbicara tentang jarak atau nilai mutlak dari bilangan real. Jika di dalam ruang vektor, maka norm suatu vektor adalah panjang dari vektor tersebut. Nah, untuk ruang yang memiliki dimensi lebih, maka norm didefinisikan sebagai suatu fungsi yang memenuhi sifat-sifat tertentu, yang mana merupakan perumuman dari konsep nilai mutlak dari bilangan real. Selanjutnya, seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping gambar ini, gambar ini mengikuti dari teorema Pythagoras bahwa norma vektor atau V1 dan V2 dalam ruang kuadrat atau ruang 2 adalah V12 ditambah akar V23. Jadi V12 dan V22 itu diakarkan. Kemudian serupa dengan vektor V1, V2, dan V3 dalam ruang 3. Ini mengikut ke gambar yang bagian B. Jadi ini ruang 3, kemudian ini ruang 2. Ini dua aplikasi dari teorema Pythagoras, yaitu di mana V kuadrat itu sama dengan OR pangkat 2, kemudian RP ini seharusnya P, ini RP, kemudian OQ, lalu QR dikuadratkan, jadi itu semua ditambah. Jadi ini tiga sisi ini dikuadratkan lalu ditambahkan, sehingga hasilnya itu sama dengan V12 ditambah V22 dan ditambah V23. Oleh karena itu V sama dengan akar V12 ditambah V22 ditambah V23, termotivasi dengan pola dari formula 1 dan 2. Ini adalah formula 1, kemudian ini formula 2 nya. Selanjutnya contoh. Adapun contoh menghitung norm. Yang pertama adalah yaitu contoh soal berdasarkan rumus dalam R3 atau R kubik bahwa norm dari vektor V, di mana vektor V adalah min 3, 2, dan 1 dalam R3 adalah di sini sesuai rumus yang sebelumnya kita akarkan setiap vektor nilai vektor, yaitu min 3, 2, dan 1. Jadi min 3 pangkat 2, 2 pangkat 2, kemudian 1 pangkat 2, lalu akar, sehingga hasilnya adalah akar 14. Pembahasan kita yang kedua yaitu vektor satuan. Norm vektor 1 atau disebut juga dengan vektor satuan berguna untuk menentukan arah ketika panjang tidak relevan dengan masalah yang dihadapi. Kita dapat memperoleh vektor satuan dalam area yang diinginkan dengan memilih vektor 00 V ke arah itu dan mengalihkan V dengan kebalikannya, maksudnya kebalikan dari panjangnya. Sebagai contoh, jika V adalah vektor panjang 2 dalam ruang 2 atau ruang 3, maka 1, 2 vektor adalah vektor satuan dalam arah yang sama dengan V.
lebih umum jika V adalah vektor bukan 0 di Rn, maka rumusnya adalah U sama dengan 1 per non vektor V dikali V yang mendefinisikan vektor satuan yang memiliki arah yang sama dengan V. Kita dapat mengkonfirmasi bahwa rumus di atas adalah vektor satuan dengan mengaplikasikan bagian dari teorema sebelumnya dengan K atau skalar di mana skalar bukan 1 untuk memperoleh rumus seperti ini, di mana U sama dengan skalar dikali vektor, kemudian skalarnya sendiri dikalikan dengan U. Proses mengalihkan vektor tak nol dengan timbal balik panjangnya untuk mendapatkan vektor satuan disebut normalisasi. Jadi ini adalah normalisasi V. Adapun contoh normalisasi dari vektor. Contoh soalnya itu tentukan vektor satuan U yang memiliki arah yang sama dengan vektor 2, 2, dan min 1. Vektor V memiliki panjang. Pertama kita ukur dulu panjangnya, yaitu dengan rumus yang sebelumnya, di mana 2 dipangkat 2 kan, lalu min 1 juga dipangkat 2 kan. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 akar. Hasilnya adalah 3. Sehingga berdasarkan rumus U atau normalisasi vektor, yaitu skalarnya itu 1, lalu hasil panjangnya per hasil panjangnya kemudian dikali dengan vektornya, sehingga hasilnya adalah 2/3, 2/3 dan min 1/3. Selanjutnya, vektor satuan standar. Ketika sistem koordinat persegi panjang diperkenalkan dalam ruang 2 atau ruang 3, vektor satuan dalam arah positif dari sumbu koordinat disebut vektor satuan standar. Dalam ruang 2, vektor-vektor ini dilambangkan dengan I, di mana I itu 1,0 dan J itu 0,1. Dalam ruang 3, di mana I itu sama dengan 1,00, J itu sama dengan 0,1,0 dan K itu adalah 0,01. Untuk setiap vektor V di ruang 2, di mana V itu V1 dan V2, dan untuk setiap vektor V di mana V1, V2, dan V3 dalam ruang 3 dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari vektor satuan standar dengan menuliskan rumus seperti yang tertera di bawah ini. Di sini. Pembahasan yang ketiga yaitu jarak dalam Rn. Selanjutnya adalah jarak dalam Rn. Jika P1 dan P2 adalah titik dalam R2 atau R3, maka panjang vektor dari P1 dan P2 adalah sama dengan jarak D antara kedua titik. Seperti pada gambar di sini, P1 ini adalah titik P1, ada titik juga pada P2. Secara khusus, jika P1 itu merupakan X1 dan Y1, kemudian P2 itu X2 dan Y2, maka formulanya menjadi D normalisasi dari vektor P1 dan P2, yang kemudian dijabarkan menjadi X2 dikurang X1 dipangkat 2 kan, kemudian ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dipangkat 2 kan. Setelah itu mencari akarnya. Adapun formula jarak yang familiar dari geometri analitik yang untuk menghitung jarak antara titik-titiknya dalam ruang 3 itu rumusnya seperti yang tertera di gambar. Hampir sama dengan di ruang 2 tadi. Kemudian bagaimana sih menghitung jarak di Rn? Jadi ada contoh, jika vektor U itu 1, 3, min 2, dan 7, kemudian vektor V 0, 7, 2, 2, maka jarak antara U dan V adalah
tinggal kita masukkan tadi rumus di ruang 3. Vektor pertama itu 1 dikurang dengan vektor V, kemudian dimakadduakan, kemudian 3 dikurang 7, lalu min 2 dikurang 2, kemudian 7 dikurang 2, semuanya dipangkatkan, kemudian ditambahkan, kemudian kita cari akarnya, hasilnya itu akar 58. Selanjutnya pembahasan kita yaitu produk titik atau dot product. Dot product ini biasa disebut dengan produk titik atau produk skalar atau perkalian titik. Perkalian ini disebut perkalian titik karena kita memberi titik gemuk atau fat dot di antara perkalian vektor. Perkalian titik adalah perkalian antara vektor yang menghasilkan besaran skalar nilai tanpa arah. Tujuan kita selanjutnya adalah mendefinisikan operasi perkalian yang berguna pada vektor di ruang 2 dan ruang 3, dan kemudian memperluas operasi itu ke ruang tak terhingga atau Rn. Untuk melakukan ini, pertama-tama kita perlu mendefinisikan secara tepat apa yang kita maksud dengan sudut antara dua vektor dalam ruang 2 dan ruang 3. Dengan tujuan ini, misalkan vektor U dan V menjadi vektor tak nol atau ruang 2 dan ruang 3 yang telah diposisikan sehingga titik awal mereka bertepatan. Kita mendefinisikan sudut antara U dan V untuk menjadi sudut theta yang ditentukan oleh U dan V yang memenuhi ketidaksamaan 0, di mana theta lebih kecil atau sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan pi. Seperti mungkin rumusnya bisa dilihat pada gambar. Jika U dan V adalah vektor bukan 0 di ruang 2 dan di R2 dan R3, dan jika theta adalah sudut antara U dan V, maka produk titik atau dot product dari U dan V dinotasikan dengan U dot V dan didefinisikan sebagai seperti rumus ini. Jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0, maka didefinisikan U dot V menjadi 0. Tanda dari produk titik mengungkapkan informasi tentang sudut cos theta yang bisa kita peroleh dengan menulis rumus sebagai cos sama dengan U dot V atau nilai normalisasi dari U dan V, nilai jarak maksudnya. Karena cos lebih kecil dari 0 atau lebih kecil sama dengan pi, ini mengikut dari rumus dan sifat dari fungsi kosinus yang dipelajari di trigonometri, bahwa cos adalah lancip jika U dot V lebih besar dari 0. Kemudian cos adalah tumpul jika U dot V lebih kecil dari 0. Cos sama dengan pi pangkat 2 jika U dikali V sama dengan 0. Selanjutnya adapun sifat-sifat aljabar dari produk titik. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang N atau ruang terhingga, dan jika ruang tidak diketahui, dan jika K adalah suatu skalar, maka ada 4 sifat, yaitu sifat simetrik, sifat distributif, sifat homogeneity, dan sifat positif. Adapun aturan-aturannya bisa dilihat pada paparan saya. Kemudian aturan yang kedua, jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di ruang N, dan jika K adalah suatu skalar, maka terdapat rumus lain, yaitu di mana 0 dot V sama dengan V dot 0 itu hasilnya 0, kemudian U ditambah V dikali dot W itu sama dengan hampir sama dengan tadi di atas, tapi ada 5 karena ada skala sinus. Selanjutnya pembahasan kita yang kelima, yaitu produk titik sebagai perkalian matriks.
Ada berbagai cara mengekspresikan produk titik vektor menggunakan notasi matriks. Rumus bergantung pada apakah vektor dinyatakan sebagai matriks baris atau matriks kolom. Inilah kemungkinannya. Jika A adalah matriks N dikali N dan U V adalah matriks N dikali 1, maka mengikut dari baris pertama pada tabel 6. Dan sifat-sifat transpose bahwa AU.V sama dengan U.A transpose V, atau U.AV sama dengan A transpose U.V. Rumus di atas memberikan suatu kaitan penting antara perkalian dengan matriks A N dikali N dengan perkalian A transpose. Contohnya adalah verifikasi. Kita memverifikasi bahwa AU.V itu sama dengan U.A transpose V. Misal kita punya matriks A, nilai-nilainya ini ada 1, min 2, 3, 2, 4, 1, min 1, 0, dan 1. Kemudian matriks U, min 1, 2, dan 4, dan matriks V, min 2, 0, dan 5. Maka kita mengalihkan pertama kali antara matriks A dengan U. Setelah itu jadinya akan menjadi matriks 1, 3. Kemudian kita kalikan lagi A yang ditranspuskan dikali V, maka hasil yang diperoleh adalah 11. Hasilnya itu sama-sama 11, jadi terverifikasi bahwa itu adalah benar. Mungkin sampai sini penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.